Bahasa yang digunakan itu hendaklah dapat mendukung maksud secara jelas agar apa yang dipikirkan, diinginkan, atau dirasakan itu dapat diterima oleh si pendengar. Seringkali kita mendengar orang-orang di Indonesia menggunakan bahasa yang tidak baku dalam kegiatan resmi atau menggunakan kata serapan yang salah. Bahkan dalam penulisannya masih terjadi kesalahan penggunaan tanda baca, sehingga mengakibatkan kesalahan makna. Padahal pemerintah Indonesia telah membuat aturan-aturan resmi tentang tata bahasa baik itu kata serapan maupun menggunakan penggunaan tanda baca. Rumusan masalah. 1. Apa saja sih jenis-jenis tanda baca? 2. Apa fungsi dari setiap tanda baca tersebut? 3. Bagaimana contoh penggunaan tiap-tiap tanda baca pada skripsi? Pembahasan penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. 1. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian atau daftar. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. 4. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya dan tanda seru dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Di sini saya Anya Anggraini dengan NPM 2212011222 akan menjelaskan tentang tanda koma, yaitu tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat serata berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, atau melainkan. Yang ketiga, tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak kalimat itu mendahului anak kalimatnya atau induk kalimatnya. Yang terakhir yaitu tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya. Oleh karena itu, koma, jadi koma, lagi pula koma, meskipun begitu koma, akan tetapi titik. Nama Dina Amelia dengan nomor NPM 2212011245. C. Tanda baca titik koma. 1. Tanda titik koma dapat dipakai untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan setara. 2. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk. D. Tanda titik 2. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan. E. Tanda hubung. Tanda hubung menyambung unsur-unsur kata ulang. Tanda hubung menyambung huruf dari kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Nama Lingga Primadi, NPM 2212011247. Saran: penulis menyadari akan kekurangan bahan dalam materi ini. Jadi, penulis menyarankan apabila terdapat kekurangan atau isi dari makalah ini, maka saran-saran kritik dari pembaca adalah penutup dari semua kekurangan kami, dan menjadikan semua itu guna menjadikan bahan acuan untuk memotivasi dan menyempurnakan makalah kami.